Oke, kembali lagi bersama saya di Hamid YouTube Channel. Channel yang membahas bagaimana belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Oke, sekarang kita akan membahas lesson di part 21, part 21. Kita akan membahas pola ketujuh, pola kalimat yang ketujuh, yaitu past perfect tense yang menggunakan kata kerja atau verbal sentence. Ya, di sini kita masih membahas kalimat aktif. Oke, langsung saja. Nah, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan materi, sebelum kita melanjutkan materinya, saya mengingatkan terlebih dahulu kepada teman-teman. Yang pertama, pastikan teman-teman menguasai materi di part 2 sampai dengan part 10. Yang kedua, jangan pernah menghafal rumus tenses, tapi amati dan pahami perubahan kalimatnya. Yang ketiga, terus tambah kosakata, baik itu kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan kata kerja, beserta bentuknya, verb 1, verb 2, dan verb 3. Yang keempat, pastikan menguasai pola kalimat yang diajarkan sebelumnya. Yang kelima, sering melatih pola kalimat sebelumnya yang telah dipelajari. Yang keenam, cobalah berlatih dengan membuat variasi kalimat yang lain dari kosakata yang teman-teman hafal, menggunakan pola kalimat atau tenses yang telah dipelajari dengan cara diucapkan secara langsung, tidak perlu ditulis. Yang terakhir, terus belajar, tetap semangat, dan yakin bisa. Okay, we are going to the next slide. Ya, pola kalimat past perfect tense. Ya, seperti apa pola kalimatnya? Nah, oke. Semua subjek dalam pola kalimat past perfect tense, I, you, we, they plural, he, she, it singular, tidak ada pembagiannya. Ya, maksudnya semua subjek menggunakan auxiliary atau kata kerja bantu yang sama. Contohnya, auxiliary-nya menggunakan, kalau kalimat positif menggunakan had, kalimat negatif menggunakan had not atau hadn't, kalimat tanya menggunakan had kemudian diikuti oleh subjek. Nah, ciri khas dari past perfect tense yang kedua yaitu menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Jadi teman-teman pastikan teman-teman hafal verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, seperti apa contoh kalimatnya? Untuk kalimat yang positif, we had cleaned our house. Kita telah membersihkan rumah kita. Di sini perhatikan tulisan yang berwarna merah dan yang bergaris bawah. Itu adalah ciri-ciri past perfect tense, menggunakan had, kemudian kata kerjanya bentuk ketiga. We had cleaned our house. Kalimat negatifnya tinggal ditambah not saja, menjadi we had not atau we hadn't cleaned our house. Kemudian untuk kalimat tanya, seperti biasa had ditaruh di awal kalimat, kemudian disusul dengan subjek. Had we cleaned our house? Ya. Contoh pola kalimat yang kedua, she had taken a bath. Dia perempuan telah mandi. She had taken a bath. Kemudian contoh kalimat yang kedua tinggal ditambah not. Untuk kalimat negatifnya, she hadn't taken a bath. Tanda tanya atau interrogative sentence, had-nya taruh di depan, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian verb 3. Had she taken a bath? Ya. Ya, itu adalah contoh penerapan pola kalimat, ya,
past perfect tense. Ya, gimana teman-teman? Saya kira sudah paham. Ya, mudah sekali. Okay, we are going to the next slide. Time signals. Ya, secara umum time signals di sini sama dengan time signals yang digunakan di past tenses yang lainnya seperti simple past dan past continuous, sama. Ya, menggunakan last bisa ditambah last night, last week, last month, last year, ya. Last night tadi malam, last week minggu yang lalu, last month bulan lalu, last year tahun lalu. Kemudian yesterday, ada yesterday morning, bisa ditambah yesterday morning atau yesterday afternoon atau yesterday evening. Kemarin pagi, kemarin siang, kemarin sore. Oke. Kemudian bisa menggunakan 2 days ago atau 3 weeks ago atau 4 months ago atau 5 years ago. Terserah teman-teman mau pakai hari, minggu, bulan atau tahun, ya. Kemudian kita akan bahas sentence connector. Kata penghubung yang bisa digunakan dalam penerapan penggunaan past perfect tense. Jadi past perfect tense ini sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri satu kalimat, tetapi harus diikuti oleh kalimat yang lain atau peristiwa yang lain. Ya, nanti kita akan bahas di penggunaan tensesnya. Oke, sentence connector yang pertama ada before, sebelum, ada after, setelah. Contohnya, Adi had washed his car before he swept the yard yesterday. Adi telah mencuci mobilnya sebelum dia menyapu halaman kemarin. Jadi mencuci mobil dulu, kemudian menyapu halaman. Yang after, my father came after I had washed my clothes 2 days ago. Ayahku datang setelah saya mencuci baju-bajuku 2 days ago, 2 hari yang lalu. Jadi setelah mencuci baju, bajunya dicuci, kemudian ayah datang. Nah, itu penggunaan sentence connector before dan after. Kemudian kapan menggunakan past perfect tense? Past perfect tense digunakan untuk menyatakan pekerjaan atau peristiwa yang telah selesai dilakukan atau terjadi pada masa lampau. Kemudian disusul dengan pekerjaan atau peristiwa yang lain setelahnya. Nah, lebih jelasnya kita nanti lihat contohnya seperti apa. Kemudian biasanya past perfect tense itu disandingkan dengan simple past tense. Ya. Jadi penggunaan past perfect tense ini seringkali harus disertai dengan 2 kejadian. Kejadian yang pertama dengan kemudian selesai kejadian yang kedua. Ya, seperti apa contohnya? My father came after I had finished my homework. Ayah saya datang setelah saya mengerjakan PR saya. Di sini ada 2 kejadian atau 2 peristiwa. Pertama, my father datang, ayahku datang. Yang kedua, saya mengerjakan PR. Nah, yang menjadi patokan di sini, dari kedua pekerjaan ini mana yang terlebih dahulu terjadi? Yang terlebih dahulu terjadi itu menggunakan past perfect tense, atau yang lebih lampau dulu itu menggunakan past perfect tense. Kemudian kejadian yang kedua susulannya yaitu my father came itu menggunakan simple past tense.
Ya, karena di sini I had finished my homework adalah pekerjaan atau peristiwa yang terjadi ya di awal, maka menggunakan past perfect tense. Kemudian yang kedua, my father came, ini peristiwa yang kedua setelah menyelesaikan PR, terjadinya setelah menyelesaikan PR. Nah, itu menggunakan simple past tense. Kemudian yang kedua, they had played football before they went swimming. Di sini ada dua pekerjaan. Yang pertama bermain sepak bola, yang kedua pergi berenang. Nah, konteks kalimatnya di sini mereka bermain sepak bola dulu kemudian pergi berenang. Berarti bermain sepak bola itu menggunakan past perfect tense. Kemudian mereka pergi berenang, berenangnya kemudian menggunakan simple past tense. Nah, itu cara penggunaan past perfect tense dalam penerapan dalam kalimat ya. Saya kira sudah paham. Nah, biar lebih paham lagi, kita akan berlatih mengerjakan exercise ya. Perintahnya, translate the sentences by using appropriate tenses. Nah, di sini saya menggunakan kata appropriate tenses. Terjemahkanlah kalimat berikut ini menggunakan tenses yang sesuai atau yang tepat ya. Nah, di sini tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan past perfect tense kerap kali disandingkan dengan simple past tense. Jadi di sini kita harus tahu kejadiannya mana yang terjadi terlebih dahulu atau yang lebih lampau terjadinya. Itu menggunakan past perfect tense. Kemudian kejadian yang kedua susulannya itu menggunakan simple past tense. Untuk soal yang pertama, Helena mandi terlebih dahulu sebelum dia pergi ke perpustakaan. Ya, di sini sudah jelas mandi dulu kemudian pergi ke perpustakaan. Yang kedua, ayahku memberiku uang sebelum saya berangkat sekolah. Ayah memberi uang dulu baru kemudian berangkat sekolah. Yang ketiga, Tukiem meninggal setelah dia makan nasi goreng beracun. Nah, ini makan nasi goreng dulu kemudian dia meninggal. Nah, oke, I give you 10 seconds. Seperti biasa saya memberikan waktu 10 detik untuk mengerjakan soal ini. Okay, the time is up and I think enough, you got the answer. Okay, we are going to discuss together. Kita akan membahas bersama. Yang pertama, Helena mandi terlebih dahulu sebelum dia ke perpustakaan. Berarti di sini mandi dulu, kemudian mandi dulu. Kejadian yang pertama yang lebih dulu terjadi. Nah, ini menggunakan past perfect tense. Kemudian pergi ke perpustakaannya menggunakan simple past tense. Ya, kalau kita tulis menjadi Helena had taken a bath before she went to library. Kemudian yang kedua, ayahku memberiku uang sebelum saya berangkat sekolah. Nah, di sini kejadian yang pertama yang terjadi terlebih dahulu adalah diberi uang dulu menggunakan past perfect tense, kemudian berangkat ke sekolah setelah diberi uang berangkat ke sekolah menggunakan simple past tense. Oke, kalau ditulis my father had given me money before I went to school. Jadi my father had given me money past perfect tense before I went to school menggunakan simple past tense. Kemudian kalimat yang ketiga, Tukiem meninggal setelah dia makan nasi goreng yang beracun ya. Berarti makan nasi goreng terlebih dahulu kemudian meninggal. Ya, meninggalnya gara-gara makan nasi goreng. Berarti ya pastinya makan dulu kemudian meninggal. Ya, nggak mungkin meninggal dulu kemudian makan nasi goreng. Ya, nggak mungkin ada mayat meninggal
kemudian pas makan ya. Oke, seperti apa kalau ditulis? Jadi makan nasi goreng di sini menggunakan past perfect tense, kemudian meninggalnya menggunakan simple past tense. To Kim died, ya, menggunakan verb 2. To Kim died after she had eaten. Eaten di sini verb 3 dari kata eat, makan. Verb 2-nya ate, kemudian verb 3-nya eaten. She had eaten poisonous fried rice. Poisonous itu beracun, fried rice itu nasi goreng. Jadi To Kim died after she had eaten poisonous fried rice. Ya, To Kim died simple past, she had eaten poisonous fried rice menggunakan past perfect tense. Oke, saya kira sudah paham cara penggunaan past perfect tense dikolaborasikan dengan simple past tense. Apabila teman-teman masih belum paham juga, silahkan bertanya di kolom komentar. Okay, I think enough. Thanks for watching, and don't forget to subscribe for supporting this channel. See you on the next lesson. Bye.